Apakah hidup sendiri itu salah? Pendahuluan. Hidup sendiri adalah fenomena yang semakin umum di berbagai belahan dunia. Beberapa orang memilih untuk hidup sendiri karena alasan pribadi, sementara yang lain mungkin terpaksa melakukannya karena keadaan. Namun, dalam banyak budaya, hidup sendiri seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kurang ideal, bahkan kadang-kadang dianggap salah. Apakah benar hidup sendiri itu salah? Ataukah ini hanya perspektif sosial yang terbentuk oleh kebiasaan dan norma masyarakat? Dalam esai ini, kita akan membahas berbagai aspek kehidupan sendiri, mulai dari perspektif budaya, manfaat, tantangan, hingga bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupan sendiri dengan bahagia dan bermakna. 1. Perspektif budaya dan sosial. Di banyak masyarakat, hidup bersama keluarga, pasangan, atau komunitas adalah norma yang telah ada sejak lama. Banyak budaya menekankan pentingnya membangun keluarga, memiliki anak, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Norma sosial dan ekspektasi masyarakat. Dalam budaya Asia, misalnya, hidup sendiri sering dianggap kurang baik, terutama bagi seseorang yang sudah berusia dewasa. Orang tua seringkali mengharapkan anak-anak mereka untuk menikah dan membangun keluarga. Seseorang yang memilih untuk hidup sendiri bisa dianggap belum dewasa atau belum berhasil dalam kehidupan. Di sisi lain, di negara-negara barat seperti Swedia dan Jerman, hidup sendiri lebih diterima sebagai gaya hidup yang sah. Banyak orang dewasa memilih untuk hidup sendiri karena alasan kebebasan dan independensi. Bahkan, di beberapa kota besar di dunia, jumlah rumah tangga dengan satu orang semakin meningkat. Pengaruh agama dan tradisi. Beberapa agama juga menekankan pentingnya hidup dalam komunitas. Dalam Islam, misalnya, keluarga adalah unit sosial yang sangat penting, dan menikah, serta memiliki keluarga, seringkali dianggap sebagai bagian dari menjalani kehidupan yang baik. Di agama lain, seperti Buddha, hidup sendiri kadang-kadang dipandang sebagai jalan menuju pencerahan, terutama bagi mereka yang memilih hidup sebagai biksu atau pertapa. Jadi, apakah hidup sendiri itu salah? Jawabannya tergantung pada perspektif budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing individu dan masyarakat. 2. Manfaat hidup sendiri. Meskipun sering dianggap kurang ideal, hidup sendiri memiliki banyak keuntungan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari hidup sendiri. Kebebasan dan kemandirian. Salah satu keuntungan terbesar dari hidup sendiri adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Seseorang yang hidup sendiri dapat mengatur jadwalnya sendiri, melakukan apa yang ia suka, dan tidak perlu mempertimbangkan pendapat orang lain dalam banyak hal. Contohnya, seseorang yang tinggal sendiri bisa bangun dan tidur kapan saja tanpa khawatir mengganggu orang lain. Ia juga bisa memasak makanan yang disukai, mendekorasi rumah sesuai dengan keinginannya, dan menjalani rutinitas yang paling sesuai dengan dirinya. Kesempatan untuk mengenal diri sendiri. Hidup sendiri memberi seseorang lebih banyak waktu untuk refleksi diri, tanpa gangguan dari orang lain. Seseorang bisa lebih memahami apa yang benar-benar diinginkan dalam hidup, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana cara mencapainya. Banyak orang yang tinggal sendiri menemukan bahwa mereka menjadi lebih mengenal diri mereka sendiri, lebih memahami kebutuhan emosional mereka, dan lebih mampu mengelola perasaan mereka. Keterampilan hidup. Hidup sendiri juga mendorong seseorang untuk menjadi lebih mandiri. Tidak ada orang lain yang bisa diandalkan untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga, sehingga seseorang yang hidup sendiri harus belajar untuk mengelola keuangan, memasak, membersihkan rumah, dan menangani berbagai masalah sendiri. Hal ini bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga, terutama bagi mereka yang sebelumnya selalu bergantung pada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tantangan hidup sendiri. Tentu saja, hidup sendiri juga memiliki tantangannya sendiri. Berikut adalah beberapa kesulitan utama yang sering dihadapi oleh mereka yang hidup sendiri. Rasa kesepian. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup sendiri adalah kesepian. Tidak memiliki seseorang untuk diajak berbicara setiap hari dapat membuat seseorang merasa terisolasi, terutama dalam situasi sulit atau saat sedang mengalami masalah emosional. Untuk mengatasi kesepian, banyak orang yang tinggal sendiri mencari cara untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, seperti melalui media sosial, panggilan telepon,
atau bertemu secara langsung. B. Kurangnya dukungan emosional. Dalam kehidupan, kita sering menghadapi tantangan dan masalah yang membutuhkan dukungan emosional. Hidup bersama keluarga atau pasangan dapat memberikan kenyamanan dalam situasi sulit. Sedangkan hidup sendiri berarti seseorang harus menemukan cara untuk menghadapi masalahnya sendiri. Beberapa orang mengatasi hal ini dengan bergabung dalam komunitas, mencari teman yang bisa diandalkan, atau bahkan menjalani terapi jika diperlukan. C. Tantangan finansial. Hidup sendiri juga bisa lebih mahal dibandingkan tinggal bersama orang lain. Seseorang harus menanggung semua biaya sendiri, seperti sewa, listrik, makanan, dan kebutuhan lainnya. Ini bisa menjadi tantangan besar bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Untuk mengatasi hal ini, seseorang yang hidup sendiri perlu mengelola keuangan dengan bijak, membuat anggaran, dan mencari cara untuk menghemat biaya hidup. 4. Apakah hidup sendiri itu salah? Setelah melihat berbagai perspektif, manfaat, dan tantangan dari hidup sendiri, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah hidup sendiri itu salah? Jawabannya adalah tidak. Hidup sendiri bukanlah sesuatu yang salah, tetapi lebih kepada pilihan hidup yang berbeda. Tidak ada satu cara hidup yang benar untuk semua orang. Yang paling penting adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan cara yang membuatnya bahagia dan bermakna. Jika seseorang merasa nyaman dan bahagia hidup sendiri, maka tidak ada alasan untuk menganggapnya salah. Namun, jika seseorang merasa kesepian dan tertekan, mungkin ia perlu mencari cara untuk lebih terhubung dengan orang lain. 5. Cara menjalani hidup sendiri dengan bahagia dan bermakna. Jika seseorang memilih atau harus hidup sendiri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjadikannya pengalaman yang lebih menyenangkan dan bermakna. A. Membangun hubungan sosial. Meskipun tinggal sendiri, tetap penting untuk menjaga hubungan dengan teman, keluarga, dan komunitas. Bergabung dengan kelompok sosial, menghadiri acara komunitas, atau sekadar sering berkomunikasi dengan orang-orang terdekat bisa membantu mengurangi rasa kesepian. B. Mengembangkan hobi dan minat. Memiliki hobi atau aktivitas yang disukai bisa membuat hidup sendiri lebih menyenangkan. Misalnya, seseorang bisa mencoba memasak, melukis, menulis, atau berolahraga untuk mengisi waktu luang. C. Menjaga kesehatan mental dan fisik. Hidup sendiri berarti seseorang harus bertanggung jawab penuh atas kesehatannya sendiri. Olahraga, pola makan sehat, dan cukup tidur adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Selain itu, menjaga kesehatan mental dengan meditasi, membaca, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan juga sangat penting. B. Belajar menikmati kesendirian. Kesendirian bukanlah hal yang buruk jika seseorang bisa menikmatinya. Belajar untuk merasa nyaman dengan diri sendiri, menghargai momen-momen ketenangan, dan melihat hidup sendiri sebagai kesempatan untuk berkembang adalah kunci untuk hidup sendiri dengan bahagia. Kesimpulan, hidup sendiri bukanlah sesuatu yang salah, tetapi lebih kepada pilihan dan keadaan yang berbeda bagi setiap individu. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari hidup sendiri, tetapi juga ada tantangan yang perlu dihadapi. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan cara yang membuatnya bahagia dan bermakna, baik sendiri maupun bersama orang lain.